Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, ukhuwah berkarakter pasti bisa. Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hai semuanya, bertemu lagi hari ini bersama Ustazah Rasidah. Insya Allah hari ini kalian akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu tentang organ pencernaan. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang organ pencernaan hewan ruminansia dan organ pencernaan manusia. Nah, semuanya mau tahu lebih lengkapnya? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, berikut ini adalah contoh hewan ruminansia. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak penjelasannya. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berreproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat, menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Nah, itu tadi penjelasan tentang hewan ruminansia. Sekarang kita lanjutkan dengan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula kasar dapat berubah menjadi bentuk yang halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkap, yuk kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik
yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, anak ustazah, kalian sudah menyimak videonya kan? Bagaimana? Apakah sudah paham dengan penjelasannya? Insya Allah semuanya sudah paham ya. Demikian dulu ya penjelasan dari Ustazah hari ini. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Semoga ilmunya yang kalian dapat hari ini bermanfaat dan penuh keberkahan. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.